Bani Israel akhirnya tiba di Kanaan setelah berselang sehari dengan Lawi. Mereka langsung akan berniat menemui Nabi Yakub yang ada di gubuk. Namun saat Nabi Yakub muncul, ia enggan untuk menyapa anak-anaknya dan langsung pergi menuju rumahnya, lalu meninggalkan gubuk derita yang selama ini ia tinggali. Ternyata Nabi Yakub selain senang mengetahui kabar Yusuf, dia juga sedih karena mengingat masa lalu yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Malam harinya, dia menceramai semua Bani Israel kecuali Benjamin. Nabi Yakub mengatakan, jika sudah berapa kali ia menyuruh agar anak-anaknya segera mengakui perbuatan serta bertaubat kepada Allah. Namun mereka tidak menghiraukan sama sekali sampai menyiksanya selama 40 tahun. Mereka berdalih, jika mereka mengaku, saat itu Nabi Yakub akan langsung mengutuk mereka dan juga akan dipermalukan oleh warga Kanaan yang lain. Namun Nabi Yakub mengatakan, jika Allah tahu segala perbuatan mereka dan kenapa mereka tetap tidak bertaubat kepadanya. Nabi Yakub juga menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah kepada Bani Israel dan mengatakan jika dia menyimpannya untuk hari seperti ini, hari ketika kebenaran terungkap. Yahuda lalu mengatakan jika Yusuf sudah memaafkan mereka dan berharap agar Nabi Yakub juga memaafkan mereka semua. Nabi Yakub mengatakan jika mereka sudah menyiksanya selama 40 tahun dan menyuruh untuk menanti maafnya sampai dia mau memaafkan semuanya. Kemudian Benyamin datang dan menjadi perantara kakak-kakaknya untuk meminta maaf kepada Nabi Yakub. Benyamin juga mengatakan jika ayahnya dulu sering berkata jika kesalahan kakak-kakaknya akibat dari tipu daya setan. Nabi Yakub mengungkapkan apakah menjadi mainan setan adalah dosa kecil apalagi mereka adalah keturunan para nabi. Nabi Yakub lalu menyuruh agar Bani Israel segera pergi dan datang lagi lain waktu. Lalu Nabi Yakub mengungkapkan kepada Benyamin, andai saja kakak-kakaknya mengatakan hal yang sebenarnya sejak dulu, pasti duka Nabi Yakub sudah berakhir sejak lama. Nabi Yakub juga tidak akan memberikan maaf dengan mudah karena mereka pasti tidak akan menghargai maafnya yang diberikan secara mudah. Mereka harus benar-benar bertaubat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya selama ini. Setelah itu Benyamin juga mengatakan kepada Nabi Yakub jika semua Bani Israel ditunggu oleh Yusuf di Mesir dan telah disiapkan tempat tinggal untuk mereka semua di sana. Nabi Yakub pun sangat berbahagia mendengar kabar itu dan menyuruh mereka semua segera menyiapkan semua barang-barang dan pergi keesokan harinya. Keesokan harinya, Nabi Yakub berpamitan kepada warga Kanaan dan segera menuju Mesir bersama semua keluarganya. Ketika sedang beristirahat dan semua tertidur, Nabi Yakub berdoa kepada Allah dan meminta maaf atas semua perbuatan dari anak-anaknya. Nabi Yakub pun juga sudah memaafkan semua kesalahan mereka. Nabi Yakub juga meminta agar Allah menerima tobat anak-anaknya yang sudah menyesali semua perbuatan mereka. Seketika itu pula semua Bani Israel terbangun dan berkumpul di belakang Nabi Yakub sambil menangisi semua kesalahan mereka. Nabi Yakub lalu mengatakan, bagaimana mungkin seorang ayah tak mau memaafkan anak-anaknya? Sejak awal dia sudah ingin memintakan ampun bagi mereka, namun dia takut jika Allah tidak menerima syafaatnya lantaran besarnya dosa mereka semua. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Mesir hingga akhirnya sampai di perbatasan negeri Mesir. Sesampainya di sana para penjaga pun menyambut mereka dan segera melaporkan kedatangan mereka kepada Yusarsif yang berada di istana. Yusarsif yang mengetahui kabar gembira itu langsung berbahagia dan Akhnatun juga ikut bergembira atas kedatangnya Nabi Yakub ke Mesir. Sang ratu juga mengungkapkan, semoga kedatangan Nabi Yakub membuat masa pancaklik di Mesir akan berakhir. Yusarsif pun langsung pergi dan menyambut Nabi Yakub dan semua keluarganya di pintu masuk kota Tebs. Sementara itu, Akhnatun memerintahkan Huramuf untuk mengabari semua warga Mesir dan menghiasi kota serta menyambut kehadiran Nabi Yakub dan Bani Israel. Seluruh warga Mesir pun langsung membicarakan itu dan menganggap bahwa semua keluarga Yusarsif adalah kerabat mereka juga. Karena Yusarsif adalah orang yang telah berjasa besar bagi mereka semua dan warga Mesir.
Mereka pun tak sabar untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga Yusuf yang telah berpisah selama 40 tahun. Setelah rombongan hampir sampai pintu masuk kota, Rudamun menyuruh agar Nabi Yakub menunggu Yusuf di atas bukit. Semua keluarga sangat tidak sabar melihat sosok Yusuf yang sudah berpisah selama 40 tahun. Begitu juga dengan Nabi Yakub terus menanyakan kepada Lawi keberadaannya. Ketika Yusuf datang, dia dan Nabi Yakub langsung turun dari tunggangan mereka sambil berlari ke arah yang sama. يا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. يوسف يوسف Pada akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan ayahnya setelah puluhan tahun berpisah dengannya. Semua keluarga merasa sangat bahagia, bahkan Zulaiha juga mengungkapkan jika para malaikat pun akan menangis di kejadian ini. Setelah itu mereka semua pun dibawa oleh Yusuf menuju istana Akhnatun yang sudah menyambutnya di sana. Sesampai di sana, Akhnatun pun langsung menyambut baik kedatangan Nabi Yakub beserta keluarga lainnya. Setelah itu, tiba-tiba Yusuf mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan meminta izin untuk keluar sebentar kepada Nabi Yakub. Sembari menunggu Yusuf, Akhnatun memperkenalkan Asenat istri Yusuf dan juga anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub dan istrinya pun sangat berbahagia mengetahui jika mereka mempunyai cucu dari Yusuf. Akhnatun juga memperkenalkan Zulaiha istri kedua Yusuf yang juga menanti Yusuf selama bertahun-tahun. Nabi Yakub pun mengatakan jika Zulaiha merasakan derita perpisahan seperti dirinya bertahun-tahun. Zulaiha menjawab jika manisnya pertemuan telah melenyapkan pahitnya perpisahan itu. Tak berselang lama, Yusuf pun datang memakai baju kebesaran nabinya untuk menunjukkan bahwa mimpinya saat dulu akan segera terwujud. Jika 11 bintang serta bulan dan matahari akan bersujud di hadapannya. أنت يوسف ولدي، لا يا عزيز أبيك. Nabi Yakub pun langsung mengatakan kepada Bani Israel jika mimpi Yusuf pasti akan terwujud dan hari inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka semua bersujud di hadapan Yusuf. النجوم والشمس والقمر. سيكون لك شأن عظيم، إن الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك. Nabi Yakub pun lalu mengatakan kepada Yusuf jika takwil mimpinya sudah terjadi dan Yusuf pun melihatnya secara langsung takwil mimpinya semasa kecil. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Bani Israel jika semua ini adalah karunia Allah kepadanya. Kemudian datanglah kakek-kakek yang memberikan pesan jika nantinya setelah Nabi Muhammad datang, umat manusia akan makmur dan terbebas dari kezoliman seperti rakyat Mesir. Dia juga mengatakan jika setelah Nabi terakhir datang, Sang Juru Selamat juga akan datang dan di saat itu dunia hanya akan ada satu pemerintahan. Yusuf pun meminta agar menyampaikan salamnya itu kepada mereka semua. Di saat terakhir, Yahuda masih kembali dipermainkan oleh setan dan bertanya kepada Sam'un, siapakah yang akan menentukan masa depan Bani Israel, dirinya atau Yusuf? Sam'un pun menjawab bahwa jelas Yusuflah yang akan menentukan masa depan Bani Israel. Namun Yahuda mengatakan jika sejarah manusia akan mencatat kelak Bani Israel akan dipanggil Yahudi, bukan Yusufi. Dan di hari ini memang Bani Israel di negeri Syam disebut dengan bangsa Yahudi seperti apa yang dikatakan oleh Yahuda. Dan akhirnya film pun tamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Film pun ditutup dengan kebahagiaan yang penuh haru. Sekian alur film dari Nabi Yusuf yang sudah melewati 30 episode. Terima kasih bagi kalian sudah setia menonton di channel Banyu Film. Dan jangan lupa untuk menonton film-film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.